Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Igusti Gunawardi Saputra. Saya dari kelas 03 SAKP 009 dengan NIM 2010 11 255. Saya di sini ingin mempresentasikan video matkul perekonomian Indonesia yang pertama, yaitu investasi dan pentingnya investasi sejak dini. Investasi. Apa itu investasi? Di era globalisasi ini, investasi bukan lagi hal yang asing pada kuping kita. Singkatnya, investasi merupakan kegiatan tanam modal kepada suatu perusahaan atau suatu aset dengan tujuan menerima manfaatnya di kemudian hari. Melakukan investasi pada dasarnya sama dengan menabung. Kamu akan mendapatkan manfaatnya setelah beberapa waktu tertentu. Untuk kaum milenial, sudah saatnya kamu melakukan investasi. Sebaiknya kamu tinggalkan gaya hidup boros dan konsumtifmu, lalu mulailah investasi sejak dini untuk memupuk bekal masa depan kamu. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal, baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan ini di kemudian hari, inilah investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Istilah investasi sendiri berasal dari bahasa Italia, yaitu investire, yang berarti memakai atau menggunakan. Umumnya, dana atau aset yang ditanamkan oleh seorang investor akan dikembangkan oleh badan atau pihak yang mengelola. Keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai imbal balik sesuai dengan ketentuan antara kedua pihak. Secara ekonomi, dalam investasi, pemodal akan membeli sesuatu yang tidak akan dipergunakan sekarang. Sesuatu yang dibeli tersebut disimpan sebagai harta dan setelah melewati masa tertentu dapat mengalami perubahan nilai. Investasi tidak selalu berujung menghasilkan keuntungan. Terdapat risiko kerugian juga dalam berinvestasi. Maka dari itu, penting sekali memahami jenis-jenis investasi dan risikonya. Selanjutnya adalah tujuan investasi. Berikut beberapa tujuan penting dari investasi. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan penghasilan tetap. Yang kedua yaitu untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dan stabil di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu berguna untuk mengembangkan usaha. Yang keempat, mendapatkan jaminan dalam bisnis. Yang kelima, membentuk dan mengontrol dana untuk suatu kepentingan khusus. Contohnya seperti kepentingan sosial, kepentingan ekspansi, dan lain-lain. Yang keenam yaitu mengurangi tekanan inflasi. Yang ketujuh yaitu investasi dapat dipergunakan untuk menjaga hubungan antara perusahaan. Yang terakhir yaitu berpartisipasi dalam pembangunan negara. Selanjutnya adalah jenis-jenis investasi. Banyak sekali jenis investasi yang ada saat ini. Di antaranya adalah investasi properti, investasi emas, investasi saham, investasi reksadana, investasi valuta asing, investasi obligasi, investasi syariah, investasi cryptocurrency, dan juga investasi deposit dan sebagainya. Selanjutnya ada bentuk investasi. Setelah mengetahui jenis-jenis investasi, data jenis investasi tersebut juga dikelompokkan ke dalam dua bentuk yang berbeda, yaitu yang pertama ada investasi aktiva real. Investasi ini dilakukan oleh seseorang baik dalam bentuk terlihat maupun tidak terlihat, seperti investasi tanah, investasi logam, investasi properti, dan lain-lain. Yang kedua yaitu investasi aktiva finansial. Investasi aktiva finansial dilakukan oleh investor sebagai bentuk sekuritas. Contohnya investasi deposito dan saham. Nah, yang selanjutnya ada jenis investasi berdasarkan jangka waktu. Terdapat dua jenis investasi yang dikategorikan berdasarkan jangka waktunya, yakni investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memungkinkan kamu untuk mendapatkan keuntungan kurang dari 3 tahun dan dapat langsung kamu konversikan dengan uang atau jual. Namun, perlu diingat bahwa investasi jangka pendek ini memberikan return yang lebih kecil sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu dekat. Contoh dari investasi jangka pendek adalah obligasi jangka pendek, pasar saham, dan sertifikasi deposito. Yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan keuntungan. Kamu dapat menikmati hasil dari investasi ini dalam 5 tahun.
belasan tahun hingga puluhan tahun yang akan datang. Return yang dihasilkan oleh investasi jangka panjang tentu juga lebih besar dibandingkan investasi jangka pendek. Investasi jenis ini sangat cocok bagi kamu yang membutuhkan tabungan untuk keperluan di masa depan, seperti biaya pendidikan, dana kebutuhan nikah, dana pensiun, dan lain sebagainya. Contoh dari investasi jangka panjang adalah investasi saham dan investasi emas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat investasi. Investasi pun punya banyak manfaat bagi investor. Berikut beberapa manfaat atau kelebihan investasi yang bisa dipetik. Yang pertama adalah meningkatkan aset. Hal ini dapat diterapkan pada investasi properti pembelian tanah, apartemen, atau rumah yang harganya akan kelak naik. Namun, peningkatan nilai aset tidak didapatkan dalam waktu yang singkat, butuh waktu yang lama dan kesabaran. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan di masa depan. Karena banyak kebutuhan yang tidak terduga di masa depan, investasi sangat tepat sebagai sarana pemenuhan kebutuhan yang menunjang masa depan. Investasi di masa sekarang bertujuan untuk menunjang dan mendukung kehidupan di masa depan, karena nilainya akan naik. Yang ketiga yaitu gaya hidup hemat. Dengan investasi, seseorang akan mencoba hidup hemat untuk berinvestasi. Pada akhirnya, orang tersebut akan menghindari membeli hal-hal yang tidak penting dan bersifat lebih ekonomis. Yang terakhir adalah menghindari utang. Dengan gaya hidup sederhana, seseorang akan menghindari hutang. Orang-orang yang memiliki komitmen investasi akan menghindari berhutang dan lebih memilih hidup hemat dengan memperbaiki keadaan ekonominya. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam berinvestasi jika ingin investasi Anda berhasil. Berikut beberapa hal yang penting yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, jangan melakukan investasi dengan tergesa-gesa dan harus disertai dengan pemahaman atau riset yang mendalam. Yang kedua yaitu tidak bertindak secara spekulatif. Yang ketiga yaitu penting untuk mempertimbangkan jangka waktu investasi. Yang keempat yaitu mengetahui dan menilai jumlah modal yang bisa kamu siapkan. Yang terakhir yaitu memahami risiko yang bisa terjadi sebagai investor dan jenis investasi yang dipilih. Nah, selanjutnya adalah alasan kita sebagai generasi muda melakukan investasi. Yang pertama yaitu meningkatkan nilai aset dan kekayaan pribadi. Bagi setiap orang yang melakukan investasi, sudah dapat dipastikan bahwa ini akan meningkatkan nilai aset dan juga nilai kekayaan kamu. Yang dimaksud dengan aset di sini tidak selalu dalam bentuk properti, karena uang yang kamu simpan sebagai dana investasi juga terhitung sebagai aset. Aset yang telah kamu sisihkan sebagai investasi tentunya akan terus berkembang dan menjadi semakin banyak. Dan dengan berkembangnya aset kamu, maka akan berkembangnya juga kekayaan kamu. Investasi merupakan kegiatan yang cocok untuk dilakukan sedini mungkin. Jadi, bagi kamu kaum milenial, mulailah kamu untuk melakukan investasi. Sedikit demi sedikit meningkatkan kekayaan kamu. Yang kedua yaitu meraih kebebasan finansial. Masih umumnya pandangan bahwa masa muda harus dihabiskan untuk main-main dan hidup hanya satu kali, membuat generasi milenial lebih memilih untuk bersenang-senang dibandingkan serius mempersiapkan tabungan finansial untuk masa mendatang. Dengan hidup yang masih mengutamakan foya-foya ini, tidak jarang bahwa milenial selalu menghambur-hamburkan uangnya untuk kesenangan semata. Dan dapat dikatakan, masih sedikit pula milenial yang melek investasi di Indonesia. Padahal, masa muda merupakan waktu yang tepat bagi kamu untuk melakukan investasi. Karena pada masa ini, kamu akan berada pada puncak produktif dalam hidup kamu. Dan semakin dini kamu melakukan investasi, maka akan semakin besar pula hasilnya. Salah satu tujuan dari investasi sejak dini yaitu mencapai kebebasan finansial. Kebebasan finansial merupakan kondisi di mana kamu tidak perlu lagi bekerja keras untuk mendapatkan uang yang kamu ingin. Sudah memiliki harta yang cukup untuk menghidupi kamu. Bahkan dengan investasi, kamu akan menerima pendapatan pasif secara berkala tanpa harus bekerja lagi. Yang ketiga yaitu mempersiapkan diri untuk masa depan yang cemerlang. Memiliki masa depan yang cemerlang tentu saja menjadi impian semua orang. Untuk itu, kamu bisa mencapainya dengan melakukan investasi sejak dini. Investasi yang kamu siapkan dari sekarang ini akan membantu kamu untuk hidup nyaman di kemudian hari. Dalam usia produktif ini, kamu dapat dengan giat mengumpulkan uang dan kemudian menginvestasikannya. Investasi ini dapat menjadi salah satu diversifikasi penghasilan atau sumber pendapatan lain sebagai pendapatan utama kamu. Penghasilan tambahan ini bisa kamu alokasikan khususnya untuk dana masa depan kamu. Jika kamu serius dalam melakukan investasi dari sekarang,
Dapat dipastikan kamu akan hidup tenang dan nyaman secara finansial di masa mendatang. Dengan uang yang berkecukupan ini, kamu pun akan dapat mewujudkan semua hal yang selama ini kamu impikan. Kamu bisa memutuskan untuk pensiun dini, membeli tempat tinggal dan kendaraan sendiri, atau kamu pun dapat mewujudkan mimpimu untuk traveling keliling dunia. Yang keempat yaitu latihan disiplin dalam mengelola kondisi finansial. Membiasakan diri untuk memulai melakukan investasi sedini mungkin tentunya akan membantu kamu dalam mengelola kondisi keuangan kamu. Kamu akan membatasi pengeluaran kamu setiap bulannya dan mengalokasikan sebagiannya untuk berinvestasi. Dengan memiliki tanggung jawab investasi ini, kamu akan merasa dituntut untuk selalu konsisten dan lebih cermat dalam mengatur uang kamu demi mencapai manfaat yang menguntungkan. Kamu akan belajar bagaimana cara mengelola uang yang efektif dan efisien. Kemudian kamu pun tanpa sadar akan belajar untuk lebih hati-hati dalam menentukan pengeluaran mana yang lebih penting dan mana yang tidak terlalu diperlukan. Dan yang kelima adalah membantu negara terhindar dari inflasi. Inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam waktu jangka tertentu. Sebenarnya, inflasi dapat dikatakan hal yang lumrah untuk terjadi di setiap negara. Indonesia sendiri dianggap sebagai salah satu negara yang tingkat inflasinya cukup tinggi. Inflasi ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi perekonomian negara, terutama dalam hal jual beli. Inflasi ini akan melemahkan daya beli masyarakat negara tersebut. Kaum milenial merupakan generasi penerus bangsa yang akan membangun Indonesia pada waktunya. Dengan melakukan investasi sejak dini, kamu akan membantu negara menekan persentase inflasi. Nah, investasi ini merupakan salah satu cara yang dapat kamu lakukan untuk melindungi aset kekayaan kamu agar nilainya tidak tergerus oleh inflasi. Jadi, mulailah belajar investasi saham untuk meningkatkan keamanan serta kemakmuran kondisi finansial kamu. Meningkatkan keamanan kondisi finansial kamu sebagai kaum milenial, perlu tentunya ditekankan bahwa investasi ini kamu lakukan untuk dirimu sendiri dan bukan untuk orang lain. Jadi, jangan lakukan investasi hanya karena kamu ingin mengikuti tren. Dalam berinvestasi, kamu harus selalu fokus dan cermat sehingga terhindar dari kerugian dan hasil investasi ini akan berbuah manis di kemudian hari. Jadi, itulah video presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.